Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam komunitas ikan cupang aduan. Saat ini ada di tempat saya, di tempat peternakan cupang ya. Peternakan saya sendiri, budidaya ikan cupang aduan. Sesi pertama, kedua, saat ini sesi ketiga ya. Untuk sesi kedua kemarin mengenal ikan cupang aduan MDS. Di situ saya pernah bicara bagaimana caranya membentuk ikan cupang hias menjadi cupang aduan. Nah, ini yang paling topik untuk rekan-rekan ketawin. Sebelum kita mengenal ikan cupang hias untuk jadi aduan, kita harus tahu dulu karakter apa atau yang kita mau pakai ikan, ya kan? Dan kita juga harus tahu di kalangan ya, kategori. Dalam kategori di kalangan biasanya dipakai yang badan hitam ya, yang warna-warna larian. Dulu pada saat ikan cupang hias booming, ikan yang larian ya, warna larian ini beskil ya, itu cukup murah harganya. Namun dasarnya ikan cupang semua bisa diadu, cuma ada aturan main ya di kalangan ya. Harus yang badan hitam, tidak boleh ada bercak putih. Kenapa nggak bisa, tidak boleh bercak putih? Pada saat nanti di laga ikan itu 30 menit ikan yang unggul akan sebu atau birahi. Hal ini akan merugikan untuk kita, untuk yang ikan unggulan. Nah, akhirnya dari komunitas usahakan ikan itu tidak ada warna larian putih. Nah, atau baiknya warna gelap. Nah, contoh semacam ini, ya kan? Saya punya berapa ikan di sini. Ini jenis Singapura ya. Jenis Singapura serian 45. Kebetulan stoknya sudah minim ya. Ini jenisnya Singapura. Ini baru saya angkat dari Lubuk, dari Renan ya. Dari Lubuk ke Renan, udah 7 bulan umurnya. Cuman size-nya agak besar. Nah, ini serian 45. Pukulannya berseri, cuman kurangnya dia mainnya di pongkol aja. Nanti kalau sesi keempat saya akan kasih tahu kategori ikan pukulan yang mantap gitu, istilahnya pukulan yang mematikan. Nanti seri keempat saya kasih tahu apa aja sih yang pukulan mematikan. Nah ini. Nah, kita kembali ke topik yang bagaimana ikan cupang hias menjadi aduan. Nah, ini saya ambil ikan hias ya, larian dari multicolor. Ini saya ambil, ini umurnya sudah jalan 8 bulan. Saya ambil di tempat budidaya cupang hias di negara ya. Saya beli di mereka 10 atau 20 ekor untuk saya bentuk ikan itu menjadi ikan aduan hias dalam kategori di kalangan warna-warna larian atau warna gelap. Ini contoh warna gelap ya. Nah ini, jadi spesies ikan ini model-modelnya Bangkok, ya kan? Karena ada model Thailand. Nah, ikan ini sebelum kita masuk ke kalangan, kita harus tahu karakter pukulannya. Nah, mainnya kemana gitu. Jadi usahakan kita tahu dulu apa sisiknya tebal, apa giginya sudah cukup. Biasanya kadang-kadang 6 atau 7 bulan giginya kurang cukup ya. Kadang orang pakai ikan yang agak tua, 8 atau 9 bulan.
Jadi kita harus tahu itu. Karena untuk apa? Kita ngadu ikan cupang, semua ikan cupang bagus. Siapapun kalangannya, dimanapun budidaya itu bagus. Cuma satu, masing-masing peternak punya kiat sendiri ya, punya strategi untuk membudidayakan cupang itu menjadi unggulan. Nah itu masing-masing ada ya. Nah ini ikan cupang hias yang saya beli di pasar ya, di tempat. Nah ikan ini rencana saya akan budidayakan. Saya tuain dulu di sini. Tuain, saya akan lihat kualitas pukulannya. Jadi kalau kita ingin membentuk ikan hias menjadi aduan, kita beli dulu ikan, kita lihat berapa ikan itu. Apa sih yang kita inginkan pukulannya? Wah, ternyata ini mainnya pukulan pongkol, pukulan sirip atau pukulan ring. Nah, masing-masing ada jenisnya. Ya kan? Jenis pukulan yang mematikan. Nah, tergantung sisik. Nah, jadi kalau sebelum kita main ikan hias ini, utamakan di rawat ya. Kita beli, kita tanya umur udah berapa bulan. Kita target aja umur 4 atau 5 bulan ini ikan. Nah, kita tinggal tuain. Nah, tuainnya ya ini semacam ini. Kita siapkan renannya. Ya. Renan ini ada 2 lubang ya. Lubang pembuangan, lubang batas. Tujuannya untuk apa? Jadi pada setiap seminggu sekali kita tambah air nih. Contoh tambah air ya kan. Set, tambah air. Set. Nah, ini batas sudah. Jadi kita nggak usah tiap minggu ganti air. Jadi kita hanya ganti kotoran. Ganti kotoran tuh sebulan sekali. Jadi kita bisa hitung ikan yang kita mau rawat tuh sebulan sekali. Kita harus ganti air yang bersihin. Nah, sebelum kita mau ren ikan ini, ya kita habis ambil dari lubuk ya. Contoh kayak lubuk saya di sini berapa lubuk ya? Ada, saya ambil di belakang ya, kita lihat. Ini rekan-rekan lubukan saya, ya kan? Lubukan saya ada berapa lubuk? Ada yang ikan hias, ikan aduan. Jenis-jenisnya juga harus diawasi juga bagaimana cara pola makannya ya. Jangan sampai sembarangan ya kan? Supaya ikan itu selalu sehat dan tidak kutuan ya, istilahnya sisiknya tidak kotor. Oke, kita kembali lagi ke ikan cupang hiasnya. Nah ini renan-renan yang ikan yang udah saya ren cukup lama, sekitar 4 atau 5 bulan ya. Saya simpan di sini, saya tandain ada kodenya masing-masing supaya saya tidak ngacak ngambilnya. Nah ini kita kembali ke cupang hias ya. Nah jadi pada dasarnya ikan cupang aduan bisa diadu, cuman kita harus tahu perawatannya. Contoh, sebelum kita dari lubuk, kita sortir, kita sediakan wadahnya semacam ini, kita kasih ketapang, kasih garam ya kan, atau ada racikan tersendiri apa terserah, mau pakai kapur siri atau pakai daun siri ya itu sama aja. Baru kita pindahkan ikan. Nah selama 8 bulan seminggu sekali kita tambah air semacam tadi ya, tambah air dikit, air kurang buang. Nah tujuannya kenapa? Supaya ikan sisiknya tebal, kedua oksigen di air pH-nya stabil. Itu aja ya untuk kategori cupang hias aduan. Contoh semacam ini, nggak usah khawatir, kita harus coba ikan, harus kita tes. Ya, kalau kita ingin dapat bibitan unggul untuk ikan hias, tes sama impor sama Medan. Contoh Medan saya punya ada ini Medan ya, serian 05.
ya kan? Tes saja. Kita lihat giginya apa, yang model apa yang kita mau. Gigi pukulannya, ya kan? Giginya tajam nggak? Wah ini tajam giginya. Nah tinggal kita press. Tujuan ngeren itu ngepres ikan supaya kita pada saat di kalangan, ikan ini masuk di kalangan dengan timbangan yang gramannya yang di kalangan itu emang dipakai. Jadi untuk memperkecil kerugian kita pada sebuah ikan nggak ada yang bisa diadu, ya kita mengepres ikan dengan cara ya ngeren ini selama 8 bulan atau 9 bulan. Nah supaya ikan itu tidak sese, tidak begitu besar. Nah itu ya. Oke, jadi teman-teman harus tahu ini tempat saya ikan Medan, Peranakan DKI Jakarta. Lagi ikan yang ternak di DKI, mau di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Rekan-rekan pasti tahu, utamakan pH air ikan stabil untuk ikan aduan. Kedua, cara meracik ikan aduan supaya bagus, dan selalu pola makan teratur, jangan terlalu banyak supaya ikan itu fresh dengan takaran dan timbangannya. Oke, untuk saat ini informasi mengenai ikan hias cupang aduan menjadi aduan. 1, tes ikan dulu. Kedua, kita atur pola makannya. Ketiga, matang umur. Itu aja. Oke, untuk sebelum Anda teman-teman di kalangan, usahakan ikan Anda selalu sehat di lapangan. Oke, lanjut ya. Subscribe untuk saya. Kalau kita akan terus untuk Galatama cupang aduan. Mantap.